nama saya Wardatul Khairiyah, nomor induk mahasiswa 19862063332. Mata kuliah Belajar dan Pembelajaran, Prodi PGSD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya media dan model pembelajaran dalam mengajar. Dalam belajar mengajar, hal yang terpenting adalah proses, karena proses inilah yang menentukan tujuan belajar yang akan tercapai atau tidak tercapai. Pencapaian dalam proses belajar mengajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut baik yang menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, maupun menyangkut nilai sikap atau afektif. Dalam pembelajaran, alat atau media pembelajaran jelas diperlukan, sebab alat atau media pembelajaran ini memiliki peranan yang besar dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar diantaranya ada 3. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalitas atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau hanya kata lisan. Yang kedua, media pembelajaran dapat membatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film, bingkai, atau model-model lainnya. Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, atau gambar. Ketiga, gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse atau head speed. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman. Dan yang terakhir, yang nomor 3 adalah dengan menggunakan media pembelajar secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini, media pembelajaran berguna untuk 3 hal. Yang pertama, menimbulkan motivasi belajar. Yang kedua, memungkinkan interaksi langsung antara anak didik dengan lingkungan secara senyatanya. Yang nomor 3, memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai dengan kemampuan yang diminatnya. Dengan demikian, apabila pembelajaran memanfaatkan lingkungan sebagai alat atau media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, maka peserta didik akan memiliki pemahaman yang bagus tentang materi yang didapatkan. Sehingga besar kemungkinan dengan memperhatikan alat atau media pengajaran itu tujuan pembelajaran akan tercapai dengan efektif dan efisien. Variasi dalam pembelajaran dengan memandikan lingkungan sebagai media belajar menyenangkan akan mendukung pelajaran yang tidak membosankan, bahkan menjadikan belajar semakin efektif. Pentingnya penggunaan model dalam pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu teknik pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajarkan suatu pokok bahasan atau materi. Dalam pemilihan suatu model harus diselesaikan atau disesuaikan terlebih dahulu dengan materi pelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, dan sarana atau fasilitas yang tersedia sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga model pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai.
Model pembelajaran digunakan untuk membantu memperjelas prosedur hubungan serta keadaan keseluruhan dari apa yang didesain. Ada beberapa kegunaan dari model pembelajaran, antara lain memperjelas hubungan fungsional, prosedur yang akan ditempuh dalam melaksanakan kegiatan dapat diidentifikasi secara tepat. Dengan adanya model pembelajaran, maka berbagai kegiatan yang dicaputnya dapat dikendalikan. Dan yang terakhir, model pembelajaran akan mempermudah para administrator untuk mengidentifikasi komponen elemen yang mengalami hambatan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak efektif atau tidak produktif. Walaupun banyak kegunaan dari model pembelajaran, namun terdapat pula kelemahannya, yaitu dapat menjadikan seseorang kurang berinisiatif mengkreasikan kegiatan-kegiatan. Jika sesuatu model pembelajaran dapat menjamin adanya fleksibilitas sehingga memungkinkan seorang yang menggunakan model tertentu untuk mengadakan penyesuaian terhadap situasi atau kondisi secara lebih baik. Konsep dasar model-model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan sebagainya. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kritik dan saran, silahkan diisi di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.